Halo, selamat siang saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pionir semuanya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya saudara-saudara. Hari ini proses penambangan masih berjalan lancar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Sahabat pionir dari Sabang sampai Merauke. Semoga selalu diberikan kesehatan teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak saya ingin membahas tentang PMI, Market Indonesia, saudara-saudara. Saya melihat ada beberapa pengawuran yang dilakukan oleh PMI, saudara-saudara. Pengawuran PMI yang paling terasa itu adalah satu, dia itu ikut menentukan harga, saudara-saudara. Jadi Market Indonesia seharusnya itu sadar gitu loh. Seharusnya sadar bahwa dia itu hanya sebuah platform. Jadi tidak perlu dia itu mengatur harga, tinggal buka platform saja. Ya, terus berikan kesempatan kepada para vendor sebanyak-banyaknya untuk berjualan. Soal harga itu nanti ditentukan berapa biarlah untuk urusan vendor masing-masing. Tapi kali ini enggak, saudara-saudara. Di market Indonesia ikut-ikutan menentukan harga, seolah-olah dan jeleknya itu malah dia mengarahkan harga cenderung ke harga yang rendah, sangat-sangat rendah, saudara-saudara. Sementara kita tahu gitu loh, konsensus di mana-mana menghendaki harga itu tinggi. Ya, setidaknya seperti yang dilakukan di Cina itu sampai 314.000. Ya, paling tidak kalau tidak sampai segitu jangan terlalu rendah banget lah gitu loh. Oke, teman-teman ya, saran buat Market Indonesia, Anda tidak usah ikut-ikutan mengatur harga dari vendor gitu loh. Jadi biarkan vendor menentukan harganya sendiri karena nanti konsensusnya itu biar terbentuk secara natural, teman-teman. Jadi cukuplah Anda buka platform saja, sediakan platform ya, kemudian biarkan mereka berjualan ya. Mau satu handphone itu dijual berapa terserah dia gitu loh, terserah dia. Kalau nanti antara penjual dan pembeli itu sepakat lah, disitulah konsensusnya terbentuk. Jadi Anda tidak perlu ikut mengatur gitu loh. Jadi itu kesalahan besar kalau menurut saya itu. Sudah mengatur, harganya ditentukan seolah-olah tinggi nggak boleh gitu loh. Siapa siapa bilang kalau misalkan tinggi itu nggak laku? Belum tentu, saudara-saudara ya. Jadi begini, saudara-saudara, misalkan Anda itu menjual satu Honda Pajero misalkan ya. Kemudian dihargai 10 P, itu otomatis Anda sangat memberikan nilai tinggi kepada P. Ya, tapi Anda dari Market Indonesia ini seolah-olah nggak yakin gitu loh kalau itu nanti bisa berjalan gitu. Satu itu, yang kedua, kalau terlalu tinggi dia malah mengkhawatirkan kalau investornya itu mengeluarkan uang terlalu banyak untuk hanya sekedar mendapatkan satu P. Ya memang itu resikonya gitu loh. Memang itu resikonya sebagai pendatang baru ya, memang karena harga sudah terbentuk, konsensus sudah terjadi ya memang harus seperti itu. Maka kalau mau ikut ya ikut itu loh. Biarkan mereka yang mengikuti harga yang ditentukan oleh para vendor itu sendiri-sendiri. Kalau mampu beli ya dibeli, kalau enggak ya enggak gitu. Terus kalau mau jualan dengan harga yang sangat tinggi, ya saya rasa enggak bakal laku juga, saudara-saudara. Akhirnya macet juga itu nanti. Karena apa? Karena banyak pionir itu nanti yang akan menahan koinnya. Jadi biarkan, berikan kebebasan. Anda tidak perlu masuk-masuk untuk mengatur harga harus sekian ya, idealnya sekian. Enggak perlu seperti itu. Ya, market itu enggak perlu seperti itu karena Anda hanya sebuah platform ya. Karena Anda sebuah platform. Yang berikutnya, seperti kita tahu ya teman-teman, berkali-kali itu Om Nicholas itu kan sudah mengatakan bahwa P ini akan bernilai tinggi, akan langka, akan nilai tinggi. Tapi kenapa? Ada apa dengan Market Indonesia? Ada apa dengan PMI? Kok malah seolah-olah itu memaksa orang untuk berdagang dengan harga yang rendah, gitu loh. Untuk memberikan nilai kepada P itu dengan sangat rendah. Itu yang membuat saya tidak habis pikir, teman-teman. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau Anda sebagai vendor ya silakan Anda jual sesuai dengan harga yang Anda setujui. Biarlah dilihat oleh para buyer, para pionir nanti yang ingin membeli. Kalau memang mereka kuat dan mau untuk membeli ya disitulah harga terbentuk. Jadi Market tidak perlu membuat harga ya. Oke, sebagai untuk foundernya Market Indonesia, ownernya,
Itu yang perlu Anda lakukan ya. Sebenarnya pekerjaan Anda itu simpel, saudara-saudara ya. Anda tidak perlu repot-repot masuk ke dalam situ, kemudian Anda malah dibully banyak orang ya. Dibully dari dalam dan luar negeri. Ya memang wajar gitu loh, karena memang terus terang Anda apa namanya yang Anda lakukan sangat-sangat tidak tepat, saudara-saudara ya, untuk P-Market Indonesia. Saya secara pribadi nggak setuju kalau Anda itu ikut ikut menentukan harga seperti itu ya, karena Anda itu hanya sebagai platform ya. Platform yang seharusnya Anda ikut memberikan apa namanya dorongan untuk memberikan menghargai Pi itu dengan nilai yang tinggi. Ya setidaknya tidak tinggi-tinggi Bang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau yang selama ini yang saya dengar itu kan Eee, sekitar $4. $4 itu ya terlalu rendah saudara-saudara ya, terlalu rendah, sangat-sangat rendah dan sangat-sangat merendahkan, baik itu pionir maupun founder dari, Pi Network sendiri ya. Jadi pikiran-pikiran besar dari Om Nicholas itu seolah-olah Anda mentahkan dengan memberikan harga yang sangat rendah itu. Sedangkan Anda tahu kan tujuan Pi jangka panjang seperti apa, seperti itu. Oke ya, itu sekedar masukan, kritikan saya buat PMI, P-Market Indonesia yang sudah resmi jadi utilitasnya Pi ya, ekologinya Pi, ekosistemnya Pi. Jadi kalau memang Anda itu betul-betul mendukung kedua belah pihak, baik itu mendukung vendor maupun mendukung, apa namanya, pionir, buyer-nya, ya seperti itu saja, Anda netral saja gitu loh, Anda netral saja malah semuanya bisa terangkul, seperti itu. Kalau Anda seolah-olah memihak kepada investor, kesannya sekarang ini Anda memihak kepada investor. Jadi seperti itu ya, itulah salah satu yang membuat Anda dibully, ya seperti itu teman-teman. Karena Anda salah langkahnya Anda apa, Anda terlalu masuk ke dalam, ikut campur dari urusan penentuan harga itu ya. Sebaiknya Anda, netral saja, biarkan yang mau jadi vendor silakan diundang jadi vendor, bebas tentukan harganya dan bebas tentukan harga, biarkan mereka menentukan harganya sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau beli ya biarlah dibeli, kalau ada yang nggak kuat beli ya biarkan pada ditunggu koinnya, seperti itu. Nah, ingat jangan hanya merasa bahwa kalau di Indonesia tidak jalan terus apa namanya P-Network itu macet, enggak, karena di luar negeri juga sudah pada jalan, saudara-saudara, pada siap, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, salam petir semuanya ya. Sekali lagi untuk P-Market Indonesia ya, Anda terlalu jauh ikut apa namanya, ikut masuk ke sesuatu yang seharusnya tidak Anda urusi ya. Kembalilah ke jalur yang benar ya di market Indonesia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih dari saya. Salam petir saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeder jeder jeder.